Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Jumpa lagi dengan saya Ani Purnama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini tamu saya dari komunitas KEI Bintang dan saya akan ajak ngobrol-ngobrol untuk berkenalan dan juga cerita lebih jauh tentang komunitas KEI Bintang bersama Ngobras selepas yang berikut ini. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di era kemerdekaan, RRI terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Menghadapi berbagai tantangan teknologi dan dinamika sosial, RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Dari siaran analog hingga digital, dari radio gelombang pendek hingga streaming internet, RRI terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat. Dengan moto sekali di udara, tetap di udara, RRI membuktikan komitmennya dalam menyuarakan kebenaran dan membangun kesadaran nasional. Menjawab tantangan era transformasi digital, RRI mulai mengembangkan diri menjadi RRI Digital. Portal berita RRI, PPID, RRI Net, Audio Library, dan medsos di semua platform digital. RRI akan terus berinovasi dan siap bersaing di era konvergensi media. Sekali di udara, tetap di udara. Ngobrol bareng komunitas, kali ini tamu saya dari komunitas KEI Bintang, ada foundernya langsung nih dengan Mas Ajas Elmasri. Assalamualaikum Mas Ajas. Waalaikumsalam Mbak. Makasih udah hadir di studio ya. Oke, Mas Ajas, KEI Bintang itu kok nama yang cukup familiar di telinga kita sebagai anak Madura. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan KEI Bintang itu seperti meraih bintang gitu ya Mas. Betul. Filosofinya apa nih? Kok kemudian keren banget nama komunitasnya gitu? Silakan Mas. Ya, nggak muluk-muluk sebenarnya sih Mbak. Walaupun KEI Bintang itu nama yang familiar sebenarnya. Ada lagunya juga. Ada. Coba nyanyi dong. Bisa. Ada lagunya juga. Ya, nanti nyanyi bareng aja di akhir. Boleh. Ada bukunya aja juga kan begitu. KEI Bintang itu ya meraih bintang. Berawal dari beberapa inisiatif kami dengan teman-teman itu adalah bahwa kenapa dinamakan KEI Bintang memang untuk yaitu sebagai wadah teman-teman di kampung, di desa untuk kemudian kita ajak bareng-bareng untuk kemudian meraih apa yang diimpikan. Tidak filosofinya begitu ya. Oke, jadi untuk komunitas KEI Bintang sendiri, ini markasnya di mana Mas? Markasnya di Rubaru. Di Rubaru. Di Kecamatan Rubaru. Itu sudah ada berapa anggota komunitasnya sampai sekarang? Nggak secara tertulis sih Mbak, karena memang komitmen bukan sebatas apa ya, dari awal memang kami tidak buka open rekrutmen secara tertulis. Jadi siapapun yang mau bergabung, yang mau nimbrung, mari kami terbuka lebar. Khususnya teman-teman pemuda, teman-teman pelajar yang ada di Rubaru gitu. Oke. Ini untuk anggota komunitasnya sendiri ada nggak sih patokan umurnya tuh harus remaja atau anak-anak boleh masuk atau orang tua sekalipun gitu Mas? Ya apa ya, karena memang kami penggagasnya adalah teman-teman anak muda misalnya, rata-rata memang
penggagas awalnya kami itu kan rata-rata ya ada yang di Starata 1, di Starata 2. Jadi kalau secara batasan umur kami tidak membatasi itu, Mbak. Tapi karena memang kami hari ini fokusnya masih kepada pelajar. Pelajar di tingkat sekolah menengah pertama, kemudian di SMA, MA, kemudian di perkuliahan, begitu, Mbak. Oke, gitu ya. Jadi untuk komunitas KI Bintang sendiri ini bergerak di bidang apa nih, Mas? Literasikah atau apa nih? Kalau KI Bintang sendiri itu, Mbak, fokusnya kami itu masih di dalam dunia kepenulisan, Mbak. Oh, kepenulisan. Jadi emang ada kaitannya dengan literasi dong, cuman literasi menulis gitu ya. Jadi di kepenulisan, karena memang melihat salah satu latar belakang kami membentuk komunitas itu memang di Rubaru sendiri itu masih banyak ini, Mbak. Masih minim sekali SDM yang kemudian mumpuni di bidang dunia kepenulisan gitu. Makalah salah satu latar belakang kami mendirikan ini adalah bagaimana pelajar yang banyak sekali di Rubaru, banyak dalam tanda kutip bangunan pendidikannya gitu loh, Pak. Bangunannya yang banyak. Ya, banyak sekali. Lah itu kami kemudian ingin bagaimana kemudian muncullah bibit-bibit unggul di dalam dunia kepenulisan di Rubaru gitu maksudnya. Jadi emang semacam salah satu tujuan diadakannya komunitas KI Bintang ini adalah untuk melahirkan penulis-penulis gitu ya, Mas? Betul. Oke. Itu kalau di komunitas sendiri ada nggak sih pelatihan intern gitu, Mas Ajas? Kalau secara kontinu masih belum kami lakukan, tapi kalau dari sekolah ke sekolah sudah kami lakukan, sudah kami galakkan. Toh walaupun misalnya, Mbak, beberapa akhir ini kami masih vakum dalam kegiatan itu. Vakum dalam artian karena memang kami ingin melakukan, bukan vakum kemudian kami ingin berhenti dari kegiatan itu kan, karena kami memang ingin memikirkan beberapa strategi baru gitu loh. Jadi door to door dari sekolah ke sekolah pelatihan kepenulisan itu asal dengan tanda kutip diizinkan oleh sekolah dan kami masuk dengan sukarelawan gitu. Begitu. Oke, setelah door to door dan kemudian istilahnya berbagi ilmu ke rekan-rekan pelajar lah ya istilahnya. Ada nggak sih, Mas, bibit-bibit yang kemudian ditemui di sekolah-sekolah itu? Banyak, bukan hanya banyak ada, ya. Bukan hanya ada. Karena memang terkendalanya adalah di siapa yang berani menjembatani kan sebenarnya, Pak. Ya kan? Jadi bibit kita, generasi kita itu sebenarnya persoalannya yang menjembatani benar enggak dengan yang kita inginkan itu persoalannya. Dan ketika kami turun ke sekolah-sekolah itu banyak sekali bibit-bibit yang sebenarnya ini memiliki potensi bagus loh untuk kemudian andai saja ini fasilitasnya ada, jembatannya ada gitu loh kan. Hanya perlu itu sebenarnya. Hanya perlu itu, dan itu kemudian kami akan lakukan semaksimal kami untuk kemudian membimbing mereka. Nah, apa nih bimbingan yang dilakukan kepada bibit-bibit itu supaya nanti kan bisa regenerasi lah istilahnya untuk jadi penulis-penulis di masa depan gitu, Mas? Ya justru karena memang salah satu tujuan dari door to door tadi itu, Mbak, roadshow tadi itu adalah memang salah satu untuk menciptakan generasi menulis, maka kami ya ini bimbingan kepenulisan baik secara di sekolahnya atau kemudian ditindaklanjuti secara pribadi gitu. Oh, ada ya? Iya, dilalui kami dibagi di komunitas kami, di anggota kami itu dibagi untuk kemudian melakukan pendampingan secara mandiri kepada mereka. Dan selain itu kami juga terus memotivasi generasi kami khususnya di Rubaru untuk kemudian tidak putus, karena memang erat sekali kaitannya pendidikan itu. Kalau sudah putus setelah SMA misalnya, ya mereka akan potensi lebih besarnya untuk kemudian meninggalkan dunia kepenulisan. Kan begitu. Jadi makanya kemudian saya juga memotivasi teman-teman untuk kemudian lanjut setelah tidak hanya selesai di SMA tapi melanjutkan di perguruan tinggi. Begitu. Nggak bisa di luar kota ya, minimal di Sumeneb lah. Gitu. Nggak, mungkin emang sudah jadi semacam tradisi kah seperti itu? Masih mau dibilang dominan ya enggak sih, Pak. Tapi memang masih, karena memang tempat hidup saya adalah di kampung misalnya, walaupun saya masih baru kembali ke desa misalnya. Di desa itu kan masih banyak memang, Mbak, putus pendidikan, lebih-lebih memang untuk kaum perempuan misalnya. Jadi sangat
masih banyak sekali yang masih putus sampai SMA atau bahkan ada yang hanya sampai SMP. Sudah selesai bekerja dan menikah dan lain sebagainya. Begitu. Jadi mungkin selain untuk melahirkan penulis-penulis masa depan, komunitas KI Bintang juga memberikan kontribusi kepada para pelajar supaya tidak berhenti untuk terus meraih ilmu ya, jangan putus sekolah lah intinya. Betul, seperti itu. Apa nih yang sudah dilakukan oleh komunitas KI Bintang sendiri? Kami itu memang selain memang membantu mereka ya semampunya kami, karena kebetulan kami itu di komunitas KI Bintang itu atau dikenal dengan KGB teman-teman, itu banyak sekali dari lulusan-lulusan kampus yang berbeda. Jadi tidak satu kampus nih kemudian enggak, tapi mereka teman-teman itu pulang dari beberapa kampus yang berbeda dari luar kota. Lah disitulah kemudian kami menjembatani mereka untuk kemudian menawarkan ini loh kampus yang recommended dengan kamu, yang recommended dengan kalian. Barangkali kalian setuju dan sepakat. Bahkan penawaran beasiswa ketika yang kami ketahui kalau mereka ada kendala dari ekonomi, kami coba tawarkan itu ke teman-teman yang ini. Kegiatannya apa saja sampai sekarang Mas untuk KGB sendiri nih? Untuk kegiatan yang sampai hari ini sebenarnya ada beberapa yang seperti apa yang saya sampaikan tadi Mbak, vakum tapi dalam artian bukan berhenti. Cuma hanya jeda ya? Hanya jeda saja karena memang beberapa kesibukan teman-teman sih sebenarnya. Karena memang kalau mau boleh dijujur, kami sebenarnya tidak, walaupun ada basecamp yang disediakan, sulit sekali memang Mbak. Karena untuk ngumpul bareng. Ya, untuk ngumpul bareng sulit sekali. Jadi kegiatan yang masih berlanjut hari ini ya ngobrol, kegiatan kajian-kajian via online. Boleh via Zoom. Ada grupnya ya? Di Zoom kadang Mbak, via Zoom. Ada grupnya memang sudah ada. Dan mungkin sebentar lagi kita akan mengadakan launching bukunya teman-teman siswa yang kami rangkum dalam sebuah antologi. Topiknya apa tuh Mas? Apa bebas ya kalau antologi itu? Pengalaman dalam dunia kepenulisan. Sulitnya, bahagianya selama ada pendampingan. Dan rata-rata tulisan teman-teman itu saya kasih bocoran nih sedikit ya. Dan rata-rata tulisan siswa itu karena memang topiknya adalah tentang pengalaman mereka dunia kepenulisan, rata-rata mereka memberikan apresiasi dengan adanya komunitas KGB, karena memang dari kemarin ternyata mereka pengen nulis tapi nggak ada wadah. Begitu. Itu jenjang sekolah apa? SMA dan SMP Mbak. SMA dan SMP. MTS dan MA gitu. Ada berapa penulis yang nanti akan di launching bukunya nih di antologi? Sekitaran 20 orang Mbak. 20 Sekitaran orang. 20 orang, dan bahkan ada salah satu pengasuh di sana, di yayasan, di pondok, di salah satu pondok di Rubaru itu juga yang menyumbangkan tulisannya juga. Ya, kalau santri saya nyumbang, saya juga nyumbang. Wah, keren gitu. nih. Jadi itu menularkan sesuatu yang positif Mas. Betul. Karena memang sebelumnya memang katanya memang pengen nulis tapi nggak ada wadah. Oke. Katanya. Nah, sebelum proses launching buku ya, sebelum proses bikin buku itu sendiri, itu pasti ada proses pendampingan dong dari KGB. Betul. Dan ada pendampingan, ada editing. Itu suka dukanya apa nih pada saat pendampingan 20 orang, lumayan loh. Kalau bicara suka dukanya kayaknya lebih banyak dukanya sih. Kenapa? Cuma sukanya ya karena memang kita sudah dibikin ini bukan sebuah beban, tapi ini adalah tanggung jawab masa depan. Oke, sebentar. Ini bukan hanya hobi menulis, tapi sudah dianggap sebagai sebuah tanggung jawab. Itu keren loh. Bukan beban, tapi sebagai tanggung jawab masa depan. Itu sukanya di situ sih. Ketika kami ingat ke situ ya, yuk kita bawa relax aja. Soalnya memang semua edit, karena kami ngeditnya itu bukan ya kalau file Mbak, saya cerita apa adanya nih. Kalau di desa kadang mereka nyetornya via tulisan. Jadi kita harus harus ngetik dulu kan. Ngetik dulu tulisan itu mereka. bener banyakkan dukanya kalau kayak gini mah. Ya bayangkan mereka pengen nulis, kemudian karena memang rata-rata basisnya kan pesantren kalau di Ruba-Ruba. Jadi ya mau tidak mau ya tulisannya udah. masih di kertas gitu ya. Masih di kertas rata-rata. Jadi ya sudah. Harus disalin dulu. Ditulis disuruh ulang. kirim email, kadang mereka nggak ngerti. Mohon maaf ini loh Mbak. Jadi harus sabar betul gitu.
Demi Ya. demi sebuah buku Betul, ya. demi sebuah buku. perjuangannya, Karena memang Masya Allah. yang kami lihat dari mereka adalah potensi masa depannya. Kalau nggak bisa kemudian dibiarkan, kapan bisanya kan begitu. Jadi memang harus harus sabar dong. harus sabar, telaten. Itu salah satu contoh kecilnya sih, Contoh Mbak. Dari kecilnya. mulai tulisan aja kami harus ngetik ulang. Karena nggak mungkin kan kami store ke penerbit dalam kondisi Iya. buku Betul. tulis gitu ya. Iya betul. Saya Gitu. paham banget itu. Berlembar-lembar loh, Mbak. Lembar-lembar. Iya, Kadang tulisannya nggak bisa dibaca. itu kalau nggak bisa dibaca kayak gitu konfirmasinya ke siapa? Konfirmasi, Mbak. Pasti tetap bisa ya konfirmasi. Ya didatangi langsung, karena kadang nelpon nggak bisa kan, Mbak. Susah ya. Nelpon aja nggak bisa, jadi harus didatangi Jadi itu langsung. perlu dibukukan juga itu suka duka. Duka-duka sukanya sih, Mbak. Suka dukanya. Nah ini lagi untuk kita berkegiatan pasti butuh modal dong. Betul. Nah itu gimana modalnya dari mana nih KGB? Waduh, ya bener sih, kalau nggak punya modal nggak bisa model. Nah ya. itu dia. Gimana dong? Ya, tapi sampai saat ini kami masih swadaya, Mbak. Jujur, kegiatan apapun kami masih tetap swadaya. Bahkan sampai ke penerbitan buku ini yang paling terakhir, karena memang ini yang Itu membutuhkan. kan butuh biaya juga kan? Ya, ini dari sekian banyak kegiatan kami adalah penerbitan buku yang membutuhkan biaya lumayan besar lah. Karena memang bukan hanya nyetak satu kan, jadi harus kami nyetak banyak untuk teman-teman. Jadi tetap swadaya masih, Mbak. Masih tetap swadaya kuncinya. Masih tetap swadaya. Kuncinya masih tetap swadaya, dan ya namanya swadaya, ya kami hanya penggeraknya hanya sekitaran 10 orang lah, Mbak. Kurang lebih yang menggagas dari awal gitu, kurang lebih 10 orang, dan itu masih ada di mana-mana gitu. Ya swadaya masih. Swadaya masih ya. Nggak ada Belum jawaban bikin lain. proposal ke pihak ketiga gitu untuk jadi donatur atau bagaimana? Belum untuk saat ini, Mbak. Untuk saat ini kami belum, karena memang kami masih memfokuskan program, kami. Apa sih yang ingin kami tawarkan gitu, satu. Kedua, kami hanya ingin pertama-tama kami ingin membuktikan dulu bahwa kami punya program dan kegiatan. Ngelihat respon. Harus nyata dulu ya. Kemudian saya ingin lihat dulu respon dari masyarakat Rubaru khususnya misalnya seperti apa sih kemudian ketika kami memiliki kegiatan-kegiatan yang kemudian kami lakukan. Itu aja sih sebenarnya dulu. Ini sekarang dalam proses apa nih untuk bukunya sendiri? Sudah Sudah selesai, Mbak. Oke. Sudah selesai, tapi masih belum beredar karena memang masih belum launchingnya ya. Belum launching. Oh, Sudah launchingnya selesai. kapan nih? Ya di bulan ini insyaallah. Di bulan ini juga ya. Oke. Karena memang kami Tanggal berapa belum belum tahu. Tahu. Karena memang kemarin masih sempat bincang-bincang dengan teman-teman. Tapi bulan ini Masih mencari hari yang baik. Iya. biasanya itu dikonsulkan dulu sama kiai di Ponpes. Ya kan? Ya karena Hari memang baik. berkaitan dengan tempat juga, Mbak. Berkaitan dengan tempat kan. Rencananya di mana? Mau ditempatkan di Rubaru. Rencananya memang karena memang rata-rata penulis yang ada di buku ini itu adalah siswa di Rubaru, jadi masih tetap mau diletakkan di Rubaru, Mbak. Cuma karena memang ada pengen diletakkan di gongnya, pengen di kota sebenarnya, di kota, karena memang beberapa yang sudah nulis di buku sudah alhamdulillah sudah melanjutkan kuliah juga di sini di Sumenep ya. Jadi begitu, tapi masih itu dua pertimbangan itu. Kalau kayaknya lebih lebih enak di Rubaru, kami letakkan di Rubaru, tapi kalau kayaknya lebih enak di gongnya di kota, ya kami taruhnya di kota nanti. Oke, misalkan nanti proses launching udah selesai nih, semua pihak termasuk para penulis itu merasa seneng, bahagia, tulisanku ini kan dibukukan, diterbitkan tuh. Apa nih Mas tindak lanjut setelah itu dari KGB sendiri? Ngomongin tindak lanjut sebenarnya kami nggak mulu-mulu sih, Mbak, karena memang generasi kami kan banyak, bukan generasi yang kami lihat banyak maksudnya SDM. Entah mereka mereka sendiri menganggap adalah sebuah bibit, kami belum tahu, tapi kami menganggapnya mereka adalah bibit-bibit unggul gitu loh. Bicara tindak lanjut misalnya, jadi generasi yang sudah nulis di buku ini, teman-teman yang sudah menulis di buku ini, harapan besar saya adalah mereka menularkan virus-virus kebaikan di sekolahnya masing-masing, di lembaganya supaya masing-masing. melahirkan penulis baru yang lainnya. Betul. Gitu ya. Dan bahkan yang sudah lanjut ke perguruan tinggi, saya memang ingin katakan kepada mereka bahwa
ayo tularkan virus itu di kampusnya, kemudian kembali lagi di lembaganya untuk kemudian menularkan virus-virus ini. Jangan berhenti gitu. Oke. Jangan berhenti dari udah selesai bikin tulisan terus dipublish, setelah itu berhenti. Enggak ya, enggak boleh ya. Jadi bukan puas tapi memang kurang. Bukan puas tapi buas, Mbak. Jadi pengen dimakan semua kan. Dimakan semua Kalau ilmunya. persoalan keilmuan bukan puas tapi buas bagi saya. Betul. Dan itu apa nantinya yang akan dilakukan oleh teman-teman dari komunitas KGB sendiri untuk terus memberikan pendampingan gitu loh, Mas, ke penulis-penulis yang sudah dibukukan tulisannya biar nggak berhenti sampai di situ. Karena gabungannya di ini, Mbak, gabungannya adalah di teman-teman komunitas. Jadi harapan saya mereka terus terjun di dunia kepenulisan gitu loh. Jadi tidak hanya nulis fokus di buku kemudian yang kami terbitkan, tapi mereka juga sumbangsinya di media-media, nulisnya di media-media. Syukur-syukur mereka nanti punya buku pribadi. Syukur-syukur mereka punya buku sendiri gitu kan. Itu harapannya sih sebenarnya. Makanya kemudian perpustakaan yang kami punya itu adalah sebagai ajang, walaupun sampai hari ini kami masih belum punya cara yang pas bagaimana kemudian menyentuhkan perpustakaan itu kepada teman-teman sebenarnya. Oh, punya perpustakaan? Sudah ada, Mbak. Oh, sudah keren. Di Rubaru ya? Di Rubaru. Yang dulu rencananya perpustakaan mobile itu jadi nggak? Belum Mbak. Belum ya, masih di satu tempat dulu ya? Masih di satu tempat dulu dan itu masih, kalau mau bahasa lebih kasar ya masih terbengkalai, Pak. mau bahasa lebih kasar. Jangan, masih jeda. Iya, masih jeda. Karena kasihan sama buku-bukunya gitu loh, Mbak. Kasihan sama buku-bukunya. Ya, saya tidak menyalahkan satu pihak memang, karena memang sulit sekali mendorong budaya membaca ini. Karena memang satu ya mereka basisnya pesantren, kedua ya kami sendiri yang sebenarnya harus antar ke lokasi kalau sudah basisnya pesantren. Harus jemput bola. Bahkan harus ya disampaikan langsung kan begitu. Cuma kami masih ada beberapa kendala sih, Mbak. Itu. Terus untuk perpustakaan itu sendiri suplai bukunya dari mana? Dari donatur sih, Mbak. Donatur semua rata-rata. Jadi alhamdulillah hanya butuh waktu 1 bulan lebih sedikit kayaknya kami menggalakkan beberapa informasi, tidak sampai proposal, hanya lisan dengan lisan, hanya via di media. Itu sudah kami punya buku kurang lebih 1.000 buku sih. Ya, sudah 1.000 buku. Keren itu. Artinya kalau persoalan itu masih banyak orang baik sebenarnya yang ingin mendonasikan bukunya. Lebih-lebih karena basisnya kami adalah di desa, banyak sekali yang masih mau mendonasikan bukunya. Buku sudah 1.000 lebih, pembacanya berapa? Kalau pembaca masih Mbak, sekarang masih sedikit sekali. Ya teman-teman komunitas dan teman-teman sendiri aja masih jarang sekali bisa ngumpul di Basecamp gitu loh, Pak. Tapi ada yang jaga ya, ada petugasnya. Setiap hari memang, walaupun tidak setiap hari memang ada yang membersihkan memang. Itu kalau upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman KGB sendiri untuk mempromosikan perpustakaannya tuh apa saja, Mas? Ya sebenarnya kami masih, karena memang objeknya adalah Rubaru ya, Mbak, pelajar di Rubaru. Masih di situ ya? Ya, objeknya masih di situ untuk saat ini. Jadi bukan promosi ya, menyampaikan bahwa kami punya perpustakaan ya. Ayo datang baca gitu kan? Melalui gurunya, melalui kebijakan-kebijakan di yayasan, ya melalui siswanya sendiri, ya begitu masih yang kami lakukan. Sangat manual sekali gitu masih. Karena memang mau diinformasikan seperti apa kalau kami masih belum punya kegiatan yang fokus pada perpustakaan, masih belum ada itu, Mbak. Jadi sekarang masih ngurus buku dulu ya. Masih ngurus buku dulu. Baru kemudian nanti kalau ya dipikirkan juga sambil jalan bagaimana sih agar perpustakaan ini tidak hanya berdiam di sini tapi nyampe pada mereka-mereka. Oke. Pernah nggak sih punya mimpi
KGB sendiri tentang perpustakaannya itu harus seperti apa? Nanti kepengen yang begini, yang begitu gitu. Jelas sih, Mbak. Kalau mimpi itu jelas karena memang dari awal kami memang berangkatnya dari mimpi, dari mimpi kan. Betul. Yang akhirnya terwujud satu-satu ya. Akhirnya terwujud satu-satu. Pengen sekali sebenarnya pengen punya perpustakaan besar. Miris sekali ketika kami ngobrol dengan teman-teman ketika datang ke perpustakaan misalnya yang ada banyak sekolah tapi nggak ada perpustakaannya, kan miris sekali, Mbak. Kalau ini gedung keilmuan tapi sumber keilmuannya nggak ada gitu loh. Bukan nggak ada, tapi kalau hanya fokusnya pada buku pelajaran kan gimana, Mbak? Itu miris sekali berangkat di situ. Jadi makanya salah satu mimpi kami pengen punya perpustakaan besar yang nanti bisa jadi kiblat pembacaan dari teman-teman khususnya di sekolah-sekolah yang ada di Rubaru sebenarnya, Mbak. Itu sih. Jadi mayoritas untuk buku-buku yang ada di perpustakaannya KGB sekarang tentang apa? Kalau buku yang ada di perpustakaan itu sebenarnya umum sih, Mbak. Jadi bisa untuk pelajar mahasiswa, ada yang untuk jenjangnya siswa SMP SMA bisa. SD bahkan ada juga. SD TK ada. Belajar membaca gitu ada ya. Mas sudah ada. Itu udah dipilah-pilah ya, Mas? Sudah dipilah-pilah, sudah sesuai ada dengan ininya, masing-masing. topiknya masing-masing. Ya, sudah dipilah-pilah. Karena kami tidak nyetok tidak menstop donatur yang kemudian saya punya buku anak nih untuk ini, silahkan. Kami tidak pernah menolak kebaikan mereka gitu. Jadi buku anak dari jenjang fase A, fase B itu ada semua di perpustakaan kami. Cuma itu sekarang untuk menyampaikan ke mereka kami masih mengumpulkan banyak cara gitu, Mbak. Oke, dan juga perlu teknik-teknik tersendiri. Betul. Oke, kalau masa depan untuk komunitas mimpi-mimpi untuk komunitas KI Bintang sendiri apa nih? Yang belum terwujud, yang sudah dulu, yang sudah terwujud apa? Ya, launching buku bentar lagi, perpustakaan sudah, kemudian pendampingan melakukan kajian-kajian, pendampingan sudah, Mbak. Walaupun tetap berjalan. Ada sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Mbak. Apa tuh? Teman-teman sering ngomong begini, ayo ngumpul, jangan sampai takut komunitas ini mati, takut ini nanti komunitas ini selesai, tinggal nama. Saya hanya katakan kepada teman-teman, komunitas ini tidak bakal mati. Selagi ada komunikasi, ada mimpi yang sama, komunitas ini tidak bakal mati. Tapi banyak dukanya, banyak jatuhnya daripada bangkitnya itu sudah hal biasa dalam dunia komunitas, karena memang dalam dunia swadaya yang kemudian kita masuknya tidak direkrut, bekerja dari saya katakanlah nurani, ya memang begini, tapi tidak akan mati. Saya katakan begitu, tidak akan mati selagi memang teman-teman tetap punya kepedulian dan mimpi yang sama. Itu sebenarnya sih, Mbak. Jadi ke depan kami walaupun berbeda-beda tempat dengan pekerjaan yang seabrek sibuknya, ya sibuk karapatibi sebenarnya. Ya, tapi tetap menjalin komunikasi, kajian-kajian itu yang mimpi kami ke depan tentang KGB itu adalah kami melakukan riset kajian-kajian tentang pendidikan, Mbak. Itu yang masih ingin kami galakkan dengan teman-teman, riset tentang pendidikan. Karena memang mau tidak mau pendidikan itu adalah kunci dari semuanya bagi saya, Mbak. Lebih spesifik lagi pendidikan yang seperti apa? Tentang motivasi belajar sebenarnya, motivasi belajar khususnya generasi yang ada di desa sebenarnya, Pak. Generasi yang ada di desa, karena masih banyak sekali yang generasi kita yang masih memandang sebelah persoalan pendidikan. Bahkan mirisnya lagi, pendidikan itu tolak ukurnya adalah nanti ke finansial, ke materi dan lain sebagainya gitu loh. Itu yang pengen kami galakkan, kajian-kajian itu tentang itu kepada generasi. Sesuai dengan nama komunitasnya ya, komunitas KI Bintang artinya meraih mimpi. Oke, by the way Mas Ajas, besok RRI mau ulang tahun nih, tanggal 11 September. Oke, gimana? Barangkali ada ucapan dari komunitas KI Bintang untuk RRI yang ke-79. 79. Itu kameranya. Apresiasi sebenarnya sih, Mbak. RRI ini
radio adalah bagi saya kenalnya memang pertama kali radio ya RRI. Kan begitu. Dari kami, saya mewakili dari teman-teman komunitas Klik Bintang mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-79. Ya, yang ke-79. Semoga RRI ke depan tetap eksis dan terus menjadi jembatan bagi suara-suara yang sebenarnya hari ini mencari muara. Mencari muara untuk kemudian ingin menyampaikan sebenarnya. Lah, jadi harapan saya untuk RRI ke depan, kami selaku ini terus menjadi wadah jembatan untuk suara-suara yang mencari muaranya untuk kemudian diinformasikan kepada halayak umum. Waduh, terima kasih teman-teman komunitas Klik Bintang untuk ucapannya dan doa yang sama juga ya untuk KGB. Semoga semakin sukses di masa yang akan datang dan segera meraih mimpi-mimpi yang belum diraih. Amin. Ya kan? Harus itu, selagi masih punya motivasi yang sama kan, dan mimpi yang sama juga komunikasi yang baik sesama komunitas. Baik, terima kasih Mas Ajas sudah hadir di studio dan kita udah ngobrol-ngobrol di Ngobras edisi malam ini. Insya Allah obrolan kita ini menginspirasi buat semuanya. Amin. Oke, terima kasih, sehat selalu ya. Mendengar saya akhiri Ngobras untuk edisi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.